politik di depan itu kayak somai yang tanpa bumbu itu. Wah, tiba-tiba. Tadi kalau datangnya mie ayam ya. Pantun ya jadinya. Nggak ada Ya. rasanya. Walaupun disebut somai kalau ada bumbunya. Iya. Politik disebut politik kalau ada pertengkaran argumen. Iya. Jadi dinasti itu disodorkan untuk menutup pertengkaran argumentatif kan. Iya. Jadi apa dasarnya tuh orang di Jepang misalnya itu calon presiden atau calon legislatif itu diusulkan, didorong-dorong oleh komunitas. Karena dia bermutu. Jadi dia diperiksa dulu di komunitas tuh, baru dipasangin poster segala macam. Kita terbalik tuh. Kita nggak tahu asal usulnya, tiba-tiba balihonya ada di depan kita tuh. Kita nggak tahu siapa nih orang itu kan. Iya. Lalu nanti lembaga survei itu promosikan dia tuh. Jadi dia dibesarkan oleh lembaga survei, bukan oleh kepentingan komoditas kan. Jadi poinnya begitu tuh. Jadi sementara kita membayangkan satu pemilu yang rasional, yang bermoral, justru yang terlihat di sini adalah upaya untuk membatalkan prinsip-prinsip dasar demokrasi itu, yaitu kompetisi itu. Dinasti itu nggak melewat kompetisi, karena diasuh oleh semacam ambisi. Jadi dinasti itu lahir karena ambisi seseorang. Baik, terima kasih. Kalau dari Bang Rey dan juga Mbak Pipit, boleh mungkin agak singkat aja. Mbak Pipit dulu. Gimana harapannya? Oh iya, dari saya singkatnya ya harapannya kita ingin politik yang bisa memunculkan wajah-wajah baru. Ya. Jadi adanya politik dinasti kayak gini tidak akan memunculkan wajah-wajah baru, dia lagi dan akibatnya akhirnya ke publik. Pokoknya ukuran kita harusnya publik. Publik Akhirnya, diuntungkan atau tidak? Turunnya ke kebijakannya juga tidak ada yang baru akhirnya kan? Akhirnya karena tidak ada yang baru, aja. nerusin aja. Kalau misalnya korupsi, terusin korupsi gitu kan. Iya, Dan lumayan. melanggengkan nepotisme itu tadi gitu ya. Dan Kalau saling Bang Rey? menutupi juga akhirnya. Nah itu dia. Saya makin seujun nih akhir ini. Aduh. Bang Rey gimana Bang Rey? Kalau kaitannya dengan uji materi itu, saya sih berharap MK menyatakan itu bukan kewenangan kami, dikembalikan kepada DPR karena ini urusannya adalah soal batas minimal. Kalau soal batas minimal itu ya biarkan DPR yang menentukan. Iya. Kira-kira begitu ya. Kalau dia loloskan, mestinya juga dia harus loloskan soal parliamentary threshold 0%, presidential threshold 0%. Itu lebih logik gitu. Ya. Nah yang kedua, untuk juga membuat supaya nepotisme dinasti ini tidak merajalela, memang presidensial threshold itu juga harus dihapuskan. Ya. Sehingga kompetisi bagi setiap orang itu terjadi. Kalau partai politik tertentu melahirkan dinasti, harus ada partai politik yang melahirkan seleksi. Iya. Nah supaya lebih sehat, biarlah dinasti persus dengan hasil seleksi gitu. Nah yang ketiga, karena terkait dengan pencalekan sudah di depan mata, dan kita udah pada tahap DCS sekarang, daftar calon sementara, kita berharap KPU membuka seluas-luasnya akses masyarakat untuk mengenal caleg-caleg mereka. Iya, betul. Apakah ini punya kaitan satu dengan yang lain, bagian dari produk dinasti itu atau tidak? Baik. Sebab dalam kondisi yang kayak begini, nggak bisa lagi ada yang melarang kecuali para pemilih. Iya. Pemilih harus menyatakan, saya tidak akan memilih mereka yang lahir dari produk dinasti. Luar biasa. Sekali lagi Bang Rocky mungkin harapannya menuju pemilu 2024 Bang? Saya kira Ketua Mahkamah Konstitusi, kendati dia bagian dari tamu tetap makan malamnya Pak Jokowi, tapi dia mulai melihat keadaan politik tuh, dan dia mulai sadar bahwa dia akan meninggalkan kerusakan kalau dia izinkan itu. Dan sinyal pertama sebetulnya udah diucapkan oleh Saldi Isra, itu balikin aja ke DPR tuh, supaya cuci tangan aja kan. Kalau ke DPR memang jadi rumit di situ kan, pertengkarannya masih panjang tuh. Jadi saya ingin, atau juga saya tuntut supaya Ketua Mahkamah Konstitusi betul-betul berfungsi sebagai menjadikan konstitusi itu, mahkamah itu sebagai the guardian of the constitution. Ya. Jangan sampai Mahkamah Konstitusi berubah menjadi Mahkamah Konstipasi. Konstipasi ada lagi tuh. Atau mahkamah keluarga. Ada juga yang bilang mahkamah keluarga katanya. Terima kasih kepada Luar narasumber biasa, yang boleh sudah tepuk tangan dong hadir untuk 3 orang narasumber kita ini. Ya masa sih kita mau mengulang hal yang diperjuangkan di masa reformasi begitu Iya, ya. Ini harus kayak berubah ngulang menjadi lebih baik lagi lah, gitu ya.
Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah datang di studio, nonton di rumah, musyawarah rebuan di daerah manapun kalian berada malam hari ini. Terima kasih. Jangan lupa bisa akses di website kami ya, rebuan.id ya. Ya, atau hubungi kontak yang ada di bawah ini. Betul, bisa join musyawarah rebuan bersama kami di sini. Jangan lupa juga untuk nonton Suara Rebuan Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama Ridwan Remin dan juga Maria. Pamit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Rebuan, Suara Perubahan. Sampai jumpa. Suara Rebuan, suara perubahan, suara Rebuan, suara perubahan. Suara perubahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Demokrasi untuk kemajuan, kesejahteraan negeri. Suara Rebuan, suara aspirasi. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.